Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegas Hayu Syakira dengan NIM 122700275 dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mutasi untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Muhimatul Umami MSI. Berikut terdapat mind map dari mutasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian mutasi. Mutasi merupakan perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel yang disebabkan oleh radiasi, bahan kimia atau mutagen, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Adapun tujuan dari mutasi itu sendiri yaitu untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu, sehingga ketika perubahan muncul akan terdapat dua kemungkinan yang dapat timbul, yaitu sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat yang tidak mengalami mutasi, sehingga karakter asli kemungkinan hilang dari peredaran. Mutasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternal. Terjadinya mutasi itu pada materi genetik berupa DNA yang dapat menyebabkan adanya perubahan protein yang dihasilkan. Perubahan pada protein yang dihasilkan dapat menyebabkan perbedaan pada suatu organisme. Selanjutnya ada faktor penyebab dari mutasi itu sendiri. Jadi apa sih yang menyebabkan suatu proses mutasi itu dapat terjadi? Jadi yang pertama itu ada faktor fisika. Agen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, dan juga sinar X. Radiasi yang menimbulkan ionisasi dapat menembus bahan, termasuk dapat menembus jaringan hidup lewat sel-sel dan membuat ionisasi molekul dalam zat sel, sehingga zat-zat itu tidak berfungsi normal atau bahkan menjadi rusak. Sinar tampak gelombang radio dan panas dari matahari atau api juga membentuk radiasi tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya mutasi itu faktor kimia. Mutagen dari bahan kimia, contohnya colchicine dan zat digitonin. Colchicine adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan pada sel anafase. Yang terakhir, faktor penyebab dari terjadinya mutasi adalah faktor biologis, di mana lebih dari 20 macam virus menyebabkan kerusakan kromosom. Misalnya, virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Selanjutnya ada tambahan dari lanjutan dari penyebab terjadinya mutasi, itu ada klasifikasi dan dampak mutasi berdasarkan sel yang bermutasi. Seperti yang diketahui, pembelahan pada sel itu terdapat dua jenis, ada pembelahan sel somatik atau sel tubuh dan pembelahan pada sel kelamin. Yang pertama, mutasi pada sel tubuh atau sel somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti kulit. Mutasi ini tidak akan diturunkan kepada keturunannya. Yang selanjutnya ada mutasi germinal atau genetik. Mutasi gametik atau germinal adalah mutasi yang terjadi dalam sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Mutasi ini akan diwariskan kepada keturunannya. Bila perubahan langsung terjadi pada gamet, maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gamet akan mati. Bahkan terkadang membuat gamet tidak dapat melakukan pembuahan dengan wajar. Namun,
Bila perubahan tidak begitu hebat, gamet dapat melakukan pembuahan dan terjadi generasi baru yang menerima perubahan bahan genetik tersebut. Contoh, mutasi genetik biasanya terjadi pada pembuahan sel sperma dan pada sel ovum, sehingga melahirkan janin yang mewarisi sifat-sifat yang menurun dari kedua orang tuanya disebabkan oleh fertilisasi. Yang pertama, kita akan masuk ke mutasi positif. Ada beberapa jenis dari mutasi positif. Adapun pengertian dari mutasi positif itu sendiri yaitu mutasi yang akan memberikan keuntungan kepada organisme yang mengalami mutasi tersebut. Adapun komponennya, yang pertama itu adaptasi. Mutasi dapat memberikan variasi genetik yang memungkinkan spesies beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, meningkatkan peluang untuk survive dan bertahan hidup. Lalu selanjutnya ada inovasi genetik. Mutasi bisa menghasilkan sifat baru yang mungkin bermanfaat, seperti resistensi terhadap penyakit pada tanaman dan hewan. Selanjutnya ada evolusi. Dalam jangka panjang, mutasi berkontribusi pada proses evolusi, membantu spesies berkembang dan berevolusi menjadi bentuk yang lebih sesuai dan lebih bermanfaat untuk lingkungan mereka. Selanjutnya ada keberagaman genetik. Mutasi meningkatkan keberagaman genetik dalam populasi yang penting untuk kesehatan dan ketahanan ekosistem. Selanjutnya ada penelitian biomedis, di mana pemahaman tentang mutasi membantu dalam penelitian penyakit genetik dan pengembangan terapi baru. Selanjutnya ada mutasi genetik, mutasi negatif. Mutasi negatif dapat memberikan kerugian bahkan penyakit pada organisme yang mengalami mutasi itu sendiri. Pertama ada penyakit genetik. Beberapa mutasi dapat menyebabkan gangguan genetik yang serius. Misalnya, mutasi pada gen tertentu dapat menyebabkan penyakit seperti cystic fibrosis, sickle cell anemia, dan berbagai jenis kanker. Penyakit-penyakit ini seringkali mengganggu kualitas hidup suatu individu dan dapat berakibat fatal. Kedua, cacat keturunan. Mutasi dapat diturunkan ke generasi berikutnya, yang dapat mengakibatkan cacat fisik atau kecacatan dalam perkembangan. Beberapa mutasi dapat menyebabkan masalah pada organ atau sistem tubuh, mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan hidup suatu organisme. Kerugian reproduksi. Mutasi yang merugikan dapat memengaruhi kemampuan organisme untuk bereproduksi. Misalnya, jika suatu mutasi menyebabkan infertilitas atau mengurangi kesuburan, ini dapat mengganggu keberlangsungan spesies dalam jangka panjang. Lalu, ada penurunan keberagaman genetik. Sementara mutasi dapat menambah variasi genetik, jika banyak individu dalam suatu populasi membawa mutasi merugikan, hal ini dapat mengurangi keberagaman genetik. Keberagaman genetik yang rendah membuat populasi lebih rentan penyakit dan perubahan lingkungan. Selanjutnya ada mutasi netral. Mutasi netral tidak memberi keuntungan maupun tidak memberikan kerugian pada organisme atau individu yang mengalami mutasi tersebut. Contoh yang pertama adalah variasi genetik. Mutasi netral menambah variasi genetik dalam populasi. Variasi ini penting untuk proses evolusi, meskipun tidak selalu berpengaruh langsung terhadap adaptasi atau keberlangsungan spesies. Adapun contoh dari perubahan netral pada susunan basa nitrogen suatu materi genetik, yaitu pada triplet codon, di mana triplet codon yang ketiga akan mengalami perubahan dan hal tersebut tidak akan mempengaruhi susunan dari triplet codon tersebut. Jika suatu triplet codon yang awalnya mengkode asam amino lisin, walaupun kode triplet codon yang ketiga mengalami perubahan, hal tersebut tidak akan berpengaruh dan akan tetap mengkode asam amino berupa lisin. Adapun yang terakhir yaitu kaitan antara mutasi dan evolusi. Kaitan antara mutasi dan evolusi yaitu
Salah satu dari jenis mutasi itu adalah mutasi positif, di mana hal tersebut akan menguntungkan pada suatu organisme tersebut dan membuat suatu organisme tersebut memiliki kekuatan untuk bertahan hidup dan melalui seleksi alam, di mana hal tersebut akan menguntungkan untuk evolusi. Organisme yang bertahan tersebut akan mengalami evolusi dan menurunkan sifat-sifat keuntungan tersebut dari mutasi positif kepada keturunannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.